Jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa Allah ciptakan jin dan manusia. Ada yang memang untuk jadi penghuni surga, ada juga yang memang dari sonoknya Allah ciptakan jin dan manusia untuk jadi penghuni neraka. Siapa di antara kita manusia yang Allah ciptakan untuk jadi penghuni surga dan yang untuk jadi penghuni neraka? Itu 100%, bahkan 1000% itu rahasia Allah. Rahasia Allah. Nah, melalui kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Ghazali mengajak kita untuk mengarahkan diri kita masing-masing agar menjadi manusia yang memang Allah ciptakan untuk jadi penghuni surga, yaitu dengan selalu melaksanakan ibadah 24 jam setiap hari sepanjang hidup kita. Siapapun manusia dan termasuk jin yang sepanjang hidupnya selalu melaksanakan ibadah, sepanjang hidupnya selalu melaksanakan ibadah setiap hari 24 jam, insya Allah itu tanda dia jenis manusia yang diciptakan Allah untuk jadi penghuni surga. Sesuai Ad-Dariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia dan jin yang selalu menyembah Allah, masa iya akan Allah masukkan ke neraka? Jadi Imam Ghazali mengajak kita untuk mengisi setiap hari kita 24 jam setiap hari sepanjang kita hidup untuk selalu melaksanakan ibadah. Dan bila itu bisa kita laksanakan, itu tanda kita mendapatkan rahmat Allah. Siapapun manusia yang di dunianya sudah selalu mendapatkan rahmat Allah, itu pertanda rahmat itu akan terus Allah berikan sampai di hari kiamat nanti. Siapapun yang selalu melaksanakan perintah Allah alias ibadah, itu tanda dia mendapatkan rahmat Allah. Tanda mendapatkan rahmat Allah. Ada banyak ayat Quran yang menegaskan manusia masuk surga karena amal ibadahnya. Quran dan hadis, banyak ayatnya. Di sisi yang lain ada hadis sahih yang menegaskan tidak satupun manusia masuk surga karena amal ibadahnya. Di antara ayat Quran yang menegaskan bahwa manusia masuk surga karena amal solehnya, amal ibadahnya, An-Nahl ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang yang ketika tiba waktu kematiannya, dia diwafatkan oleh Allah melalui malaikat Israel dalam kondisi tayyibin, bersih keyakinannya dari syirik.
Untuk orang yang seperti itu, malaikat menyambutnya dengan ucapan yaquluna salamun alaikum. Salam sejahtera untukmu. Udkhulul jannata, kalian bersiaplah masuk surga bima kuntum ta'malun. Disebabkan amal-amal soleh yang kamu kerjakan. Banyak ayat serupa ini, bahkan di ayat yang lain gak cuma masuk, tapi dimasukkan oleh Allah. Namun di sisi yang lain ada satu hadis sahih. Yang hadis sahih ini diterima oleh banyak sahabat Nabi. Di antaranya sahabat Abu Hurairah, sahabat Jabir bin Abdullah, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, sahabat Tariq bin Syarik bin Tariq, sahabat banyak yang lain. Hadis yang menegaskan tidak seorang pun masuk surga karena amal solehnya. Saya ambil contoh hadis yang diterima oleh Siti Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam saddidu wa qaribu wa abshiru fa innahu la yudkhilu ahadanil jannata amalu. La yudkhilu ahadanil jannata amalu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 6467, Imam Muslim 7300. Saddidu, kalian semua berusahalah untuk selalu mengikuti kebenaran. Wa qaribu, berusahalah untuk mengerjakan kebenaran itu, mendekati kebenaran sekurang-kurangnya. Wa absiru, dan bergembiralah. Fa innahu, sesungguhnya, la yudkhilu ahadanil jannata amalu, tidak seorang pun masuk surga karena amalnya. Kok Rasulullah suruh gembiralah, padahal masuk surga bukan karena amal. Di sini kita harus gembira. Kalau kita masuk surga karena amal, tidak akan amal kita sanggup mengantarkan kita mendapatkan surga tertinggi. Maka justru kita harus bergembira karena masuk surga, bukan karena amal. Kalau betul-betul karena amal, surga tertinggi cuma monopoli Nabi dan Rasul Allah. Sahabat sama halnya dengan kita. Ketika Rasul tegaskan tidak seorang pun masuk surga karena amalnya, boleh jadi mereka radhiyallahu anhu berpikir, terus kita akan masuk surga karena apa kalau bukan karena amal? Mereka pun bertanya, qalu wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul masuk surga bukan karena amal ibadahmu? Jawaban beliau, wala ana, iya aku pun masuk surga bukan karena amal ibadahku. Illa ayyataghammadani Allahu bimaghfiratin wa rahmatin, melainkan apabila Allah curahkan maghfirah, ampunan dan rahmatnya. Nah, ayat tadi dan hadis ini seolah bertolak belakang. Di ayat tadi ditegaskan masuk surgalah kalian karena amal ibadah kalian, di hadis ini sebaliknya. Namun ayat dan hadis ini tidak bertolak belakang. Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Penjelasan beliau ini diantaranya
dinukil dalam kitab Ad-Dibaj ala Muslimin, anna dukhulal jannati bil a'mal summat taufiqu laha wal hidayatu wal islasu fiha bifadlillah wa rahmatihi. Betul, masuk surga itu karena amal soleh. Siapapun yang selalu melaksanakan perintah Allah, selalu beribadah, mengerjakan amal soleh, dia akan masuk surga. Dan taufik untuk bisa mengerjakan amal soleh, hidayah dan juga kemampuan ikhlas dalam amal soleh, itu bagian dari rahmat Allah. Siapapun yang mendapatkan rahmat Allah, dia akan mampu mengerjakan amal soleh. Siapapun yang mendapatkan rahmat Allah, karunia dari Allah, dia akan mampu selalu beribadah 24 jam setiap hari sepanjang hidupnya. Jemaah dan Allah iyyakum ajmain. Karena itu ketika kita selanjutnya bisa memenuhi ajakan Imam Ghazali untuk mengisi hari-hari kita cuma dengan ibadah, kita bisa laksanakan itu sampai kita mati, itu pertanda kita mendapatkan fadl karunia Allah dan rahmat Allah. Dan kalau di dunia saja kita sudah mendapatkan itu dari Allah, insya Allah sampai kita mati dan di alam akhirat nanti, rahmat Allah akan tetap Allah curahkan pada kita. Imam Ghazali mengajak kita untuk mengisi hari-hari kita dengan ibadah, tiada lain dengan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Rasul. Ketika kita berangkat tidur, apa yang diperintahkan Rasul, laksanakan. Ketika kita bangun tidur, apa contoh dan perintah Rasul, laksanakan. Ketika kita mengenakan, memakai pakaian kita, apa perintah Rasul, ikuti. Dengan selalu mengerjakan aktivitas keseharian kita niatkan mengikuti Rasulullah, melaksanakan perintah Rasul, otomatis hal itu menjadi ibadah. Sebaliknya, ketika kita tahu mau tidur Rasul perintahkan ini, kita masa bodoh. Bangun tidur Rasul ajarkan ini, kita nggak peduli. Mau pakai pakaian, niatnya sebaiknya ini, niat melaksanakan perintah Allah, kita pun abai dengan hal itu. Jika itu terjadi terus sepanjang hidup kita sampai kita mati, na'udzubillah, berarti akan banyak waktu kita yang ternyata tidak kita gunakan untuk beribadah. Banyak waktu kita yang ternyata tidak kita gunakan untuk beribadah. Ketika manusia dan jin tidak melaksanakan ibadah, mungkin itu tanda-tanda dia jenis manusia yang Allah ciptakan untuk jadi penghuni jahanam. Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad, dan sungguh demi sungguh, darokna, aku sudah siapkan
li jahannama, untuk jadi penghuni jahannam, katsiran minal jinni wal ins, banyak dari golongan jin dan manusia. Ini mengisyaratkan bahwa dari jin dan manusia ada yang sejak awal Allah ciptakan untuk jadi penghuni jahannam. Ciri-cirinya, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka diberi hati oleh Allah. Jin dan manusia sama, diberi hati oleh Allah, tapi la yafqahuna biha, hati tidak digunakan untuk memikirkan keagungan Allah, merenungkan, menghayati bahwa alam dunia ini tidak ada dengan sendirinya, melainkan diadakan oleh Allah. Karena itu cuma Allah lah yang harus dituhankan. Walahum a'yun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat contoh-contoh baik, melihat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat Allah, yang apabila digunakan untuk melihat itu dengan penuh pemikiran, niscaya akan semakin mantap imannya. Walahum adanun, mereka juga punya telinga, jin dan manusia, namun la yasma'una biha, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat yang mengarahkan kita untuk lebih dekat pada Allah. Ketika kita tahu berangkat tidur Rasul perintahkan ini, kita abai. Bangun tidur Rasul perintahkan ini, kita nggak peduli. Pakai pakaian Rasul perintahkan, niatkan karena Allah, niat untuk melaksanakan perintah Allah, tutup aurat dan untuk mengindahkan diri karena Allah. Kita masa bodoh. Ini sama halnya, punya hati nggak digunakan untuk merenungkan, memikirkan perintah Allah. Punya mata nggak digunakan untuk melihat ajaran Allah, ayat-ayat Allah. Punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat ilahiyah. Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Jadi ketika ajakan Imam Ghazali untuk mengisi seluruh hari-hari kehidupan kita dengan beribadah kepada Allah, dengan selalu melaksanakan apa-apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah, kita bisa laksanakan itu, kita bisa realisasikan itu, pertanda kita mendapatkan rahmat Allah. Dan siapapun yang mendapatkan rahmat Allah, pasti dia akan masuk surga sesuai hadis tadi. Jamaah dan Allah wa'yakum ajma'in, kita lanjutkan apa yang ditulis oleh Imam Ghazali. Babu adab bidukhulil khala, adab memasuki kamar mandi, atau untuk mandi atau untuk BAB dan lain sebagainya. Fa idza qasadta baital ma'i liqada'il hajati faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra fa fil khuruji rijlakal yumna. Maka selanjutnya apabila engkau bermaksud untuk memasuki baitul ma', rumah air, kamar mandi, liqada'il hajah, untuk menunaikan hajat kebutuhanmu, untuk mandi dan lain sebagainya, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, ketika masuk dahulukan kaki kiri, dan ketika keluar utamakan dahulukan kaki kanan. Insya Allah kita semua telah maklum ini, telah maklum, tinggal prakteknya. Apakah selama ini ketika kita akan memasuki kamar mandi kita ingat dengan perintah Rasul atau sama sekali tidak? Ketika kita selalu ingat, di sini ada perintah Rasul, ada panduan dari Rasul, kita jalankan, tanda kita dapat rahmat Allah. Manusia yang bisa melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, cuma yang mendapatkan rahmat Allah.
kamar mandi masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Kenapa demikian? Sampai saat ini saya belum mendapatkan hadis yang memerintahkan masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan. Hadis yang ada riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 168, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sa'nihi kullihi. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat takjub, sangat gemar untuk selalu mendahulukan kanan dalam memakai sendal, dalam menyisir rambut, dalam bersuci, wudhu mandi selalu mendahulukan kanan, mandi siram sebelah kanan lebih dulu, wa fi sa'nihi kullihi, dan dalam segala hal yang dilakukan oleh Rasul. Ini hadisnya. Namun kenapa kok selanjutnya kita dengar dari guru-guru kita, dari orang tua, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan? Kalimat wa fi sa'nihi kulli, Rasul suka mendahulukan kanan dalam semua aktivitas beliau. Ada dijelaskan dalam Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam. Kalimat itu wa fi sa'nihi kullihi masuk kategori amun yukhassisu, kalimat yang bersifat umum tapi harus ditahsis, yukhassu. Kalau istilah yang dipakai oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, kalimat serupa itu amun mahsusun, kalimat yang sifatnya umum seolah-olah semua, tetapi maknanya tidak umum, khusus. Contoh kalimat yang sama ada kullu bid'atin dolalah, artinya semua bid'ah sesat. Mayoritas ulama memahaminya sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi, itu jenis kalimat amun mahsusun, kalimat umum tapi harus difahami secara khusus. Semua tidak bermakna seluruh, karena adanya dalil-dalil lain yang menegaskan hal itu. Demikian juga di hadis ini, Rasul suka mendahulukan kanan dalam memakai sendal, menyisir rambut, dalam bersuci, dan dalam semua aktivitas beliau. Ini amum mahsusun. Dalam syarat tadi Ahkamul Ahkam, fa inna dukhulal khala'i wal khuruj minal masjidi yubda'u fiha bil yasar wa kadzalika ma yusabihuhuma. Sesungguhnya masuk ke kamar mandi, keluar masjid, dahulukan kaki kiri. Demikian juga tempat-tempat yang serupa dengan itu. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluar masjid kaki kiri, masuk masjid kaki kanan, keluar kamar mandi kaki kanan. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Lanjut apa yang ditulis oleh Imam Ghazali, wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi. Ketika kamu masuk kamar mandi, jangan ada bersamamu sesuatu yang di situ ada asma Allah
Ada nama Allah dan nama Rasulnya. Kalau toh kita pakai cincin ada tulisan Muhammadur Rasulullah misal, mau masuk kamar mandi lepas dulu itu cincin. Rasulullah satu riwayat cincin beliau ada stempel Muhammadur Rasulullah. Setiap kali masuk kamar mandi beliau lepas cincin beliau. Wala tadkhul hasirar ra'si, jangan pula kamu masuk kamar mandi dengan kepala terbuka sepenuhnya. Wala hafiyal qadamain, jangan pula ketika mau ke WC toilet kaki pun telanjang kaki. Apakah ini sunnah atau karena berhubungan dengan kondisi saat itu? Ulama yang hati-hati berpandangan ini tetap sunnah. Paling tidak ketika kita mau nongkrong untuk BAB pakai anduk buat nutup kepala, pakai sendal. Ketika mau mandi baru sendal dilepas. Kondisi sedang di kamar mandi berbeda dengan di luar kamar mandi. Menjawab salam di luar kamar mandi hukumnya wajib. Ketika sedang menunaikan aktivitas hajat, buang air kecil ataupun besar, Rasul pernah mendapatkan salam ketika beliau sedang buang air, dan salam itu tidak beliau jawab. Jangan malah lagi nongkrong ada yang salam dijawab fasih banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hal yang baik. Rasul mencontohkan sedang buang air, ada sahabat yang salam, beliau tidak menjawabnya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu maqala marra rajulun 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang melewati Nabi ketika Nabi sedang buang air. Sahabat lewat tahu di situ ada Nabi sedang buang air. Fasallama alaih, sahabat ini ucapkan salam. Falam yarudda alaihi salam. Rasul tidak menjawab salam itu. Tidak menjawab yang terdengar. Kalau menjawab dalam hati, wallahu a'lam, itu bisa dimungkinkan, ihtimal. Hadis ini riwayat Imam An-Nasa'i dan hadis ini terverifikasi sahih. Di hadis yang lain, Rasul pernah mendapati hal yang sama, sedang buang air, ada sahabat yang mengucapkan salam. Rasul tidak jawab sampai Rasul selesai pindah ke tempat lain. Rasul istinja atau cebok, selesai istinja Rasul wudhu baru menjawab salam itu. Dan kebetulan sahabat yang mengucapkan salam masih ada di situ. Hadisnya Anil Hasan, Anil Husain, Anil Muhajir bin Qanfad radhiyallahu anhu annahu sallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Muhajir bin Qanfad, beliau ucapkan salam kepada Nabi wa huwa yaqulu, pada saat itu Nabi sedang buang air. Falam yarudda alaihi salam, Nabi tidak menjawab salamnya hatta tawaddoa, sampai Nabi selesai buang air, beliau istinja, cebok, beliau wudu. Begitu selesai wudu, falamma tawaddoa raddahu alaihi, Rasul baru menjawab salam sahabat Al-Muhajir bin Qanfad tadi.
Mungkin hadis yang pertama sahabat yang ngucapin salam, dia langsung pergi. Rasul selesai buang air, Rasul nggak jawab karena yang salam sudah pergi. Hadis kedua sahabat yang ngucapin salam masih ada di situ. Selesai buang air, Rasul istinja, Rasul berwudu, Rasul jawab salamnya. Ini pun hadisnya sahih, riwayat Imam Ad-Darimi. Jadi ketika kita sedang berada di kamar mandi, kita harus menyadari sikap kita harus berbeda dengan ketika kita ada di luar kamar mandi. Nah, itu dalam bahasa Arab kamar mandi itu al-khala, sesuatu yang tersembunyi, yang sunyi. Seolah-olah ketika kita sedang berada di situ, kita harus merasa bahwa kita sedang sendiri, nggak ada orang lain. Ada orang yang mengucapin salam, yakin itu bukan buat kita, jangan lantas dijawab. Nah, kalau menjawab salam yang wajib saja Rasul nggak lakukan, apalagi sekedar omongan yang biasa, yang mubah. Bapaknya lagi di kamar mandi, istrinya lagi masak. Dari kamar mandi langsung ngomong, "Ma, jangan lupa goreng pakai ini." Sangat tidak baik. Lanjutan tulisan Imam Ghazali, wa qul inda dukhul, dan bacalah ketika kamu sesaat hendak memasuki kamar mandi. Bismillah. Bismillah. A'udzu billahi minar rijzi wan najsi al-khabisi wal mukhbisi asy-syaithanir rajim. Mungkin buat kebanyakan kita ini doa masuk kamar mandi yang versi Imam Ghazali ini agak aneh. Bismillah. A'udzu billahi minar rijzi najsi al-khabisil mukhbisi asy-syaithanir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari sesuatu yang kotor, najis, dari yang buruk dan memburukkan, yakni setan yang terkutuk. Saya yakin doa masuk kamar mandi, keluar kamar mandi banyak, nggak cuma satu macam. Imam Ghazali mengajak kita untuk mempraktekkan itu, terserah mau pakai yang ditulis oleh beliau atau kita pakai yang lainnya, redaksi yang lain yang sama-sama berasal dari Rasul. Yakin walaupun kita ngaji kitab beliau, terus kita masuk kamar mandi doa tidak pakai yang ini, pakai yang lain, beliau tidak akan ada masalah. Demikian juga para ulama lain mengajak umatnya, mengajak umat Islam untuk melaksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah. Selanjutnya ketika mereka yang diajak melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul versi madhab ini, itu nggak akan ada masalah buat ulama. Ketika ada seorang ulama mengharuskan jamaahnya, kamu harus ikut madhab ini, insya Allah nggak ada. Kalau ada yang seperti itu kurang bijak. Kita tahu Imam Syafi'i rahimahullah muridnya Imam Malik, dan nggak ada masalah dalam hati Imam Malik ketika Imam Syafi'i selanjutnya banyak berbeda dengan beliau, bahkan akhirnya menjadi madhab tersendiri. Demikian juga Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu murid Imam Syafi'i yang paling terkenal. Ketika selanjutnya banyak fatwa Imam Ahmad berbeda dengan Imam Syafi'i, yakin beliau Imam Syafi'i nggak ada masalah, tidak lantas menganggap kamu murid durhaka, enggak. 4 mazhab ada yang Imam Malik, Imam Syafi'i sama dalam hal qunut subuh.
Imam Ahmad bin Hambal beda. Jadi dalam hal sholat tarawih justru Imam Syafi'i, Imam Ahmad sama Imam Malik sama sekali nggak ada kunut sholat tarawih. Jadi meskipun kita kaji kitab Bidayatul Hidayah, kita praktekkan perintah Rasul, masuk kamar mandi kita doa, tapi yang kita pakai bukan doanya versi Imam Ghazali, insya Allah nggak ada masalah di hati beliau. Dan beliau tetap mendapatkan balasan dari Allah dari apa yang beliau tulis ini. Doa yang diajarkan Imam Ghazali, Bismillah, a'udzubillahi minarrijsin najisi al-khabisil muqbisi asyaitonir rajim, itu dari sahabat Abi Umamah. Redaksi yang dipakai Imam Ghazali dari sahabat Abi Umamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum bunyi ya, 2 menit lagi atau 3 menit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'jizu ahadukum idza dakhala mirfaqihi ayyakula Allahumma inni a'udzu billahi minar rijsin najisi al-khabisil mukhbisi asyaitonir rajim. Yang umum yang sering dipraktekkan karena diajarkan di TK-TK, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Itu yang umum, yang lebih banyak diajarkan. Tapi yang diajarkan Imam Ghazali ini dari sahabat Abi Umamah, riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, la yu'jizu ahadukum idza dakhala mirfaqihi. Janganlah ada di antara kalian yang lemah ketika masuk ke mirfaqun. Al-kanif maknanya WC, bukan siku. Mirfaqihi maknanya al-kanif WC, saya temukan di Faidul Qadir. Jangan lemah salah seorang dari kalian ketika masuk ke kamar mandinya, MCK-nya, ayyakula, untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minan najsil khabis minar rijsin najisi al khabisil mukhbisi asyaitonir rajim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kotoran dan najis, dari sesuatu yang kotor yang mengotori, setan yang terkutuk. Sedangkan yang lebih sering dipakai oleh umat Islam itu doa dari Rasul, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, kata sahabat Anas, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala al-khala, apabila beliau memasuki kamar mandinya, toiletnya, qala, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi doa yang ini Rasul praktekkan, didengar oleh sahabat Anas bin Malik. Sedangkan doa yang tadi dari sahabat Abi Umamah, itu Rasul yang bersabda, la yu'jizu ahadukum, janganlah ada di antara kalian yang lemah, yang enggak mampu ketika masuk toiletnya, kamar mandinya, selalu membaca Allahumma inni. Jadi yang ini Rasul praktek, didengar oleh sahabat Anas bin Malik. Kalau yang tadi Rasul bersabda, didengar oleh sahabat Abi Umamah. Rasul perintahkan. Dari sisi kesahihan periwayatan hadis, memang hadis